Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ijam Mahendra dari kelas manajemen 2A. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit mengenai konsep dan definisi kewirausahaan Islami, karakteristik entrepreneur, prinsip dan etika bisnis syariah, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, atau dalam kurung etika memberdayakan kisah seorang kaum Ansor yang meminta kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. Yang pertama adalah konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Definisi kewirausahaan Islami menurut para ekonom, yang pertama, studi paling awal dilakukan oleh Rickard Cancillon pada tahun 1680 sampai 1734 yang menganggap entrepreneur sebagai risiko yang dengan sengaja mengalokasikan sumber daya untuk menanggung risiko dan berhadapan dengan ketidakpastian. Dengan demikian, Cancillon memberikan antara peran seorang entrepreneur dengan pemilik dana. Menurut Adam Smith, wirausaha entrepreneur adalah seorang yang bertindak sebagai agen dan mengubah domain atau permintaan menjadi supply, penawaran. Menurut Jean Baptiste 1803, wirausahaan adalah seorang yang mengubah sumber daya dari produksi rendah ke produktivitas yang tinggi. Menurut Ibnu Khaldun, wirausahaan dipandang sebagai individu pengetahuan dan berperan penting dalam pengembangan sebuah negara, kota di mana sebuah perusahaan akan lahir. Berikutnya yang kedua adalah karakteristik entrepreneur Islam. Dalam ajaran Islam, ada beberapa sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau entrepreneur Islam. Yang pertama adalah seorang wirausaha harus memiliki sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Sifat-sifat tersebut harus benar-benar dilaksanakan dalam praktek bisnis atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jujur. Dalam suatu hadis dinyatakan, kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jujur dalam segala kegiatan bisnis, menimbang, mengukur, membagi, berjanji, membayar hutang. Jujur berhubungan dalam orang lain akan membuat ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, melakukan bisnis adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan dipergunakan kembali di jalan Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip adalah hal fundamental yang kita jalankan dan bersifat universal. Prinsip bisnis syariah kewirausahaan Islami dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum. Yang pertama ada prinsip ilahiyah atau yang dikenal dengan tauhid. Prinsip ilahiyah adalah prinsip-prinsip yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini ketuhanan sebagai pemandu bisnisnya. Yang kedua, prinsip nabawi. Prinsip nabawi adalah prinsip yang berdasarkan nilai-nilai kenabian. Di dalam ini terdapat beberapa sifat-sifat Rasulullah seperti sidik, amanah, fatonah, tablik. Dan yang ketiga adalah prinsip adiliyah atau yang dikenal dengan keadilan. Prinsip adiliyah adalah prinsip yang menyadarkan keseimbangan dan keadilan dalam arti tidak mengikuti hawa nafsu
Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berperilaku adil baik pada karyawannya maupun rekan entrepreneurnya. Yang keempat, prinsip huriyah atau dikenal dengan kebebasan. Dalam prinsip huriyah ini adalah tidak melakukan sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya dan berhenti ketika ada dalil yang melarangnya. Yang kelima, prinsip masawah atau kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan ini, dalam bisnis memiliki nilai-nilai kesetaraan yang artinya anggap karyawan itu partner kita. Jangan kita anggap sebagai bawahannya, karena hal ini merupakan nilai kemanusiaan. Yang keenam, prinsip ta'awun atau prinsip tolong-menolong. Prinsip kerjasama atau tolong-menolong untuk memperluas jaringan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, serta meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita sebagai entrepreneur. Tidak lupa juga mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Selanjutnya adalah prinsip khusus. Yang pertama, dalam prinsip khusus ini ada yang namanya prinsip tabaduluh manafi. Prinsip ini menerapkan tentang asas pertukaran manfaat antara pelaku bisnis dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, ada prinsip pemerataan, yaitu penggunaan harta atau bisnis tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi menyeluruh dan tidak melakukan monopoli. Yang ketiga, ada prinsip antara diin, yaitu membeli produk sesuai harga yang telah disepakati dan tidak boleh meraih keuntungan dengan cara yang tidak baik. Yang keempat, prinsip adamur maghadir, yaitu singkatan dari masir, kafar, iktikar, dalim, dan riba. Dalam prinsip ini tidak boleh adanya sifat gharar, yang berarti adanya ketidakjelasan yang menimbulkan satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga hilangnya unsur kesukarelaan satu pihak dalam unsur bisnisnya. Yang kelima, ada prinsip al-birwa al-taqwa. Prinsip dalam pengelolaan bisnis itu ini saling tolong-menolong dalam kebenaran, dan takwa ini merupakan prinsip keturunan dari ilahiyah, prinsip umum. Yang keenam, prinsip musyarakah. Prinsip ini mengedepankan kerjasama dalam bisnisnya. Baik kerjasama ini saling menguatkan bagaimana kita memberikan gambaran layaknya bangunan kokoh dan tersusun rapi. Yang ketujuh, ada prinsip kitabiyah. Pendokumentasian bagaimana dalam era modern ini segala transaksi jual beli tidak terpapar, apalagi kalau penjualan secara kredit. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan suatu transaksi dengan cara tidak tunai, maka catatlah. Dalam usaha atau bisnis itu kita pasti mencatat dalam aliran kas kita atau transaksi kita. Selanjutnya, etika bisnis syariah. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika itu ilmu pengetahuan tentang akhlak dan moral. Jadi akhlak atau nilai yang berbuat benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Dalam Islam, etika adalah asas-asas benar dan salah dan seorang yang dianut oleh seorang beragama Islam dalam kegiatan bisnisnya. Ini beberapa etika bisnis syariah. Yang pertama, ada etika bersifat memberdayakan. Ialah membantu pihak atau seseorang yang lemah dan bagaimana memberikan bantuan tersebut menggunakan dua cara. Cara konsumtif dan produktif. Yang kedua, etika pembayaran upah. Dalam hadis dikatakan, bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatmu mengering.
upah itu kalau bisa disegerakan dibayar, maka segeralah dibayar sesuai dengan perjanjian awal sebelum memulai pekerjaan. Yang ketiga ada etika jual beli dan penagihan utang. Jual beli dalam Islam itu hukumnya halal selagi yang dijual belikan itu sesuai syariah Islam. Yang keempat, etika jujur dalam pemasaran. Etika memberdayakan. Ini adalah kisah dari seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang memberdayakan. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Lalu Rasul bertanya kepada lelaki itu, apakah di rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab, ya ada hils atau alas duduk dan bejana untuk minum. Beliau berkata kembali, bawalah ke sini benda-benda itu. Sejenak, kemudian laki-laki itu datang dengan membawa hils dan bejana tersebut. Kemudian Rasulullah menawarkan benda-benda tersebut kepada para sahabat. Dari hasil penjualan yang didapatkanlah uang 2 dirham. Rasulullah bersabda, 1 dirham gunakan untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Dan 1 dirham lagi gunakan untuk membeli kapak atau kampak. Kemudian datang lagi padaku dengan membawa kapak tersebut. Setelah itu Rasulullah mengingatkan sepotong kayu sebagai pegangan kapak dengan tangannya dan bersabda kembali, pergilah dan carilah kayu bakar lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, lelaki itu datang lagi dengan membawa 10 dirham. Uang itu dia belikan pakaian dan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ini lebih baik daripada pergi meminta-minta yang berarti meletakkan 1 nokta hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Selanjutnya adalah alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya itu seperti apa. Alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur adalah ingin mengurangi pengangguran di daerah saya sendiri dengan cara membangun atau menciptakan lapangan kerja dan memperkerjakan seorang yang ada di sekitar saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.